Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi 8 Januari 2024. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kami, menuntun kami. Tuntunlah setiap langkah hidup kami dari sepanjang malam tadi hingga di pagi yang indah ini. Engkau senantiasa menuntun kami, membimbing kami agar kami dapat melaksanakan segala rutinitas kami di sepanjang hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau masih memberikan nafas kehidupan, rezeki yang cukup, sehingga kesehatan yang kami peroleh sepanjang hari ini. Kami bersyukur pula bahwa kami telah berada di tahun 2024 ini. Kami yakin dan percaya bahwa segala pergumulan hidup kami, segala tuntunan, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, membimbing kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, di awal tahun, tepatnya pada tanggal 8 Januari ini, Tuhan senantiasa menyertai kami, membuka jalan pikiran kami agar kami senantiasa memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi, sehingga kami layak dan pantas di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami tak henti-hentinya bersyukur, berterima kasih kepada-Mu, karena kami boleh ada di saat ini Tuhan, karena itu semua berkat campur tangan-Mu. Tuntunlah setiap langkah hidup kami, segala aktivitas kami, agar kami dapat memulai pekerjaan kami, memulai hidup yang layak dan pantas di hadapan-Mu, sehingga kami beroleh sukacita dalam kehidupan kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil di pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 7 sampai dengan 11. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus.
Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berkumpul kembali lewat renungan Doremi pada pagi hari ini. Dan tentunya kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena di pagi yang indah ini kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, renungan hari ini Senin 8 Januari 2024 kita dihadapkan pada bacaan Injil Markus pasal 1 ayat 7 sampai dengan 11 yang menceritakan peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Pertanyaan mendasar muncul. Mengapa Yesus yang tak berdosa memilih untuk dibaptis seperti manusia berdosa lainnya? Dalam peristiwa ini terlihat bahwa ketika Yohanes membaptis manusia lain, tidak ada tanda yang mencolok seperti langit terkoyak, turunnya Roh Kudus, dan terdengarnya suara Allah. Ini karena pembaptisan mereka hanya sebagai tanda pertobatan. Namun, ketika Yesus dibaptis, terjadi peristiwa luar biasa. Ini sebagai pengukuhan bahwa Yesus adalah Putra Allah yang terkasih, tidak bercela dosa. Pembaptisan di Sungai Yordan menjadi simbol pemakluman resmi bahwa Yesus bersedia bersatu dengan umat manusia, menanggung nasib dan dosa mereka, sehingga membuka jalan kembali kepada Allah. Dalam kesukarelaannya, Yesus menunjukkan belas kasih-Nya kepada manusia yang berdosa. Yesus Putra Bapa yang penuh kasih, yang dinyatakan di Sungai Yordan, terus hadir dalam hidup kita setiap hari melalui doa, ekaristi, sesama kita, dan pembaptisan yang kita terima. Kita mengalami manifestasi cintanya. Pertanyaan yang patut kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita mengenali kehadiran dan cintanya dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, marilah kita tempatkan kepercayaan dan iman kita kepadanya dengan melakukan perubahan signifikan agar jiwa kita mendapat restu Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah membaptis kita dengan Roh Kudus.
sebagai umat Katolik yang sah. Kita telah menerima Kristus melalui baptisan suci, suatu kehormatan yang sangat besar. Nah, di mata Tuhan, kita semua setara. Baik orang biasa, orang kaya, atau orang miskin. Mari memulai tahun baru ini dengan mengamalkan iman melalui perbuatan baik kita kepada sesama kita, kepada siapa saja yang kita jumpai setiap saat. Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kita agar terus-menerus selalu melakukan perbuatan, melakukan kebaikan, saling membantu terhadap sesama kita, terlebih khusus terhadap yang betul-betul sangat menderita. Kita di hadapan Tuhan adalah sama, jadi tidak ada perbedaan atau sekat-sekat dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh memilih, saya hanya mau bergaul dengan agama saya saja, atau mau bergaul dengan orang-orang yang berada, orang kaya. Dalam artinya di sini orang yang tidak pernah mengalami kesusahan dari segi materinya. Tuhan mengingatkan kita agar senantiasa memberikan yang terbaik dalam diri kita untuk orang lain. Semoga itu menjadi berkenan juga di hadirat Tuhan. Semoga renungan singkat ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, serta kehidupan keluarga saudara-saudara kita yang kita jumpai setiap saat. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang pekan ini. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.